Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Melalui ibadah minggu di Minggu Judika pada hari ini, kita dipanggil agar kita bertumbuh dalam Kristus sebagai pokok keselamatan. Marilah kita bersekutu dengan Tuhan, kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapannya, kita bernyanyi. Shalom adik-adik semua yang di rumah, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi dengan penuh sukacita. Untuk itu, semua adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama, hari ini kurasa bahagia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Haleluya. Anak-anak silakan duduk ya. Kita kembali memuji Tuhan. Baik adik-adik semua yang di rumah, kembali kita memuji Tuhan. Kita kembali bernyanyi lagu kita yang kedua dari Kidung Jemaat nomor 257, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan mengikut Yesus di seluruh
judika ini tertulis dalam kitab 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Baik adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Lagu kita yang ketiga dari Kidung Jemaat nomor 36, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua, semua adik-adik yang di rumah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Baik adik-adik semua, kembali kita memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402, ayat pertama dan ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga, kakak undang semua adik-adik untuk bangkit berdiri.
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia mengaku. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, silakan duduk. Kita mendengarkan warta jemaat sekolah minggu dan doa syafaat. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia dan selalu bersukacita. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Warta sekolah minggu yang pertama, ibadah sekolah minggu tetap kita laksanakan setiap hari Minggu masuk jam 7.30 sampai selesai. Ibadah dilaksanakan secara online atau secara multimedia. Diharapkan kepada adik-adik sekolah minggu untuk tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu, dan kami berharap kepada orang tua untuk membimbing anak-anak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Untuk warta sekolah minggu yang kedua, tetap diingatkan kepada adik-adik untuk memperhatikan protokol kesehatan dengan memperhatikan 3M, yaitu adik-adik untuk tetap memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak terhadap teman-teman. Untuk warta sekolah minggu yang ketiga, setiap hari Minggu kita melaksanakan ibadah dan kita mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat adik-adik sampaikan melalui orang tua ke Sintua Week masing-masing. Untuk warta sekolah minggu yang keempat, diingatkan kepada adik-adik untuk tetap mengirimkan video ayat hafalan dan dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu, dan kepada adik-adik yang rajin mengirimkan video ayat hafalan akan mendapatkan hadiah di akhir bulan. Untuk warta sekolah minggu yang kelima, kita akan mengadakan kegiatan Paskah untuk di bulan 4. Kepada adik-adik sekolah minggu, kita akan mengadakan perlombaan, yaitu adik-adik akan menghias telur, dan kami beritahukan kepada adik-adik untuk adik-adik menyampaikan kepada orang tua supaya adik-adik yang ikut untuk menghias telur untuk mendaftarkan diri paling lambat tanggal 22 Maret dan mendaftar bisa melalui ke WA kakak-kakak sekolah minggu, dan WA itu nanti akan tertera di ibadah di warta sekolah minggu ini. Dan hasil video akan kami terima paling lambat tanggal 28 Maret untuk adik-adik dapat menggambar telur Paskah, dan video itu dikirimkan kepada kakak-kakak dan kami terima paling lambat tanggal 28 Maret. Jadi adik-adik supaya ingat. Dan untuk pemenang hasil menghias telur Paskah akan diumumkan di tanggal 2 April. Itu informasi untuk kegiatan Paskah untuk adik-adik dapat mengingat dan menjalankannya.
Untuk warta sekolah minggu yang ke-6, kita akan berdoa kepada adik-adik kita yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, adik kita Satria Sibagariang, dan yang kedua adik kita Rafika Silaban. Kita mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus senantiasa mengiringi langkah-langkah adik kita yang berulang tahun pada minggu ini. Demikian adik-adik warta sekolah minggu yang kakak dapat sampaikan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Kita akan berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat serta kasih karunia Tuhan yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan dapat melalui hari-hari kami hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di minggu ini Tuhan kami dapat mengikuti ibadah Tuhan sekolah minggu. Ini juga semua Tuhan atas kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan beribadah kami Tuhan pada saat ini Bapa hanya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang setia Tuhan mengikuti ibadah pada minggu ini. Biarlah Tuhan penyertaan kasih damai sejahtera daripada Engkau Tuhan menyertai anak-anak sekolah minggu kami, sehingga kehidupan mereka Tuhan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan yang melayani Tuhan pada minggu ini, dari amang liturgis kami Tuhan yang sudah melayani kami. Berkat penyertaan-Mu Tuhan melimpah di dalam kehidupan amang liturgis kami. Engkau berkati juga Tuhan kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani pada minggu ini. Biarlah perkenanan Tuhan, kasih Tuhan semakin melimpah Tuhan kepada kakak-kakak sekolah minggu kami. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat kegiatan Paskah Tuhan yang akan kami laksanakan Tuhan di bulan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa Tuhan ikut campur tangan Tuhan untuk setiap kegiatan yang akan kami laksanakan. Engkau berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan yang akan mengikuti kegiatan Paskah Tuhan di bulan ini, yaitu kegiatan untuk menghias telur Paskah ya Bapa. Engkau berikan Tuhan semangat yang baru Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu untuk dapat Tuhan memberikan yang terbaik ya Tuhan kepada Engkau Tuhan melalui perlombaan yang kami perbuat Tuhan pada bulan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ya Bapa seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan perlindungan jamaah daripada Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau melindungi kami Tuhan dimanapun kami masing-masing berada Tuhan. Jikalau ada Tuhan teman-teman kami, kerabat kami Tuhan yang dalam keadaan sakit, mari Bapa Engkau melawat mereka Tuhan. Engkau berikan Tuhan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan, sehingga segala penyakit Tuhan Engkau lalukan Tuhan dari kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa ya Bapa buat anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Engkau memberkati adik kami Satria Sibagariang ya Bapa. Engkau berkati juga Tuhan adik kami Rafika Silaban Bapa yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah ya Tuhan berkat perlindungan jamahan Tuhan selalu menyertai adik-adik kami ini Tuhan, dan mereka memberikan Tuhan kehidupan mereka Tuhan hanya untuk melayani Engkau Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami Tuhan yang kami serahkan seluruhnya Tuhan hanya ke dalam perlindungan jamahan daripada Tuhan. Di atas dari segala doa dan permohonan kami ini Bapa, kami manusia yang tak luput dari segala dosa dan kesalahan. Mari Bapa, sucikan kuduskan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu, supaya kami dapat menerima segala berkat serta kasih karunia yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan
Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Terima kasih. Sebelum khotbah, kita kembali memuji Tuhan. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita menyiapkan hati kita. Dan sebelumnya kita bernyanyi, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Sehat kan? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah mendapatkan sukacita, mendapatkan kesehatan yang dari Tuhan Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan memberkati kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan yang ada di rumah, begitu juga kami guru-guru sekolah minggu yang ada di sini. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah, agar firman-Mu dapat berbuah dalam hati dan pikiran anak-anak kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Kristus Yesus kami bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini tertulis di Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Dan ayat hafalannya ya, Amsal 12 ayat 19. Kakak ulangi. Ayat hafalannya Amsal 12 ayat 19. Kita buka Alkitab kita, Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Beginilah firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar
dan menangis dengan sedihnya. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Nah, kita akan sedikit cerita bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Adik-adik dikasihi Tuhan Yesus, ketika Yesus dibawa oleh prajurit Roma ke rumah imam besar, di sekitar mereka itu, di sekitar Tuhan Yesus itu tidak ada yang menyukai Tuhan Yesus, adik-adik. Tidak ada yang menyukai Tuhan, mereka membenci Tuhan Yesus di sekitarnya. Nah, adik-adik sekolah minggu, tetapi dari antara yang membenci Tuhan Yesus itu ada yang mengikuti Tuhan Yesus. Ayo, siapa adik-adik sekolah minggu? Ya, yang mengikut Tuhan Yesus adalah Petrus. Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dia setia, dia mengikut Yesus kemanapun dia berada, walaupun dia dikerumuni oleh orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Dia sangat pemberani adik-adik sekolah minggu. Nah, ketika Petrus sedang berada di kerumunan orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, tiba-tiba adik-adik ada yang mengenal dia. Seorang perempuan mengenali Petrus yang sering menemani Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus berada. Tiba-tiba perempuan itu berteriak, adik-adik. Katanya, "Hei, orang ini juga bersama-sama dengan dia," kata perempuan itu. Nah, adik-adik, apa yang dikatakan Petrus? Ternyata yang dikatakan Petrus, "Bukan, aku tidak mengenal dia." Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seseorang juga ada yang mengenal si Petrus. Ini adalah salah satu hamba Yesus. Dia selalu menemani Tuhan Yesus kemanapun berada, kata seseorang yang kedua itu. Ternyata adik-adik, apa katanya Petrus? "Tidak, aku juga tidak mengenal dia," katanya gitu. Ketiga kalinya ada seseorang juga yang mengenal Petrus. Ini juga adalah seseorang Petrus yang pernah saya lihat berjalan bersama Tuhan Yesus di Galilea, kata orang ketiga ini adik-adik. Ternyata adik-adik, apa yang dikatakan Petrus? "Aku tidak mengenal dia." Nah, adik-adik sekolah minggu, berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Ada 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi sebelumnya, ketika Yesus sebelum dibawa oleh prajurit Roma, Petrus berjanji akan mengikut Tuhan Yesus, akan setia kepada Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, ketika dia berada di kerumunan orang yang membenci Tuhan Yesus, dia malah menjadi pengecut adik-adik sekolah minggu. Nah, sebelumnya juga khotbah kakak terakhir, kalau adik-adik ingat ya, waktu kakak khotbah bahwa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya agar mereka berjaga-jaga dan berdoa. Murid-murid Tuhan Yesus berjanji akan setia, akan berjaga-jaga malam itu. Ternyata adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat, ketika Yesus sudah berdoa, dia melihat bahwa murid-muridnya malah tertidur. Berarti tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Nah, adik-adik begitu juga dengan Petrus. Sebelumnya dia mengatakan akan setia kepada Tuhan, tetapi dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, adik-adik sekolah minggu, kisah Alkitab tentang Petrus tadi ada yang mau disampaikan adik-adik. Ternyata Petrus punya 2 sifat. Yang pertama adalah sifat pemberani. Kenapa kakak katakan sifat pemberani? Karena dia berani mengikut Tuhan Yesus dan dia berada di kerumunan orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Yang kedua, sifat Petrus itu adalah sifat pengecut. Kenapa kakak katakan pengecut adik-adik? Karena dia ketika ada seseorang yang membenci Tuhan Yesus itu, melihat dia, mengenal dia malah menolak Tuhan Yesus. Malah dia menyangkalnya 3 kali. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelumnya Yesus sudah berkata kepada Petrus, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kalinya." Nah, adik-adik sekolah minggu, akhirnya Petrus mengingat perkataan Tuhan Yesus dan dia sedih, dia menangis, dia menyesali perbuatannya dan dia pergi dari kerumunan itu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan adik-adik sekolah minggu harus berani mengatakan kebenaran. Terkadang susah ya adik-adik, tetapi kita harus belajar berani mengatakan kebenaran. Nah, kakak sedikit cerita nih,
ada seorang anak yang bernama Diki. Diki ini berusia 7 tahun. Nah, ketika sore-sore dia naik sepeda di sekitar kompleks rumahnya, tidak sengaja dia sepedanya itu kena dengan mobil yang ada di sekitarnya. Akhirnya mobilnya yang di pinggir jalan itu tergores adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang dilakukan Diki? Dia kabur? Dia akan tidak mengakui kesalahannya? Ayo, bagaimana adik-adik sekolah minggu? Ternyata adik-adik, Diki akhirnya pergi ke mamanya dan dia mengatakan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia telah menggores mobil yang ada sekitar kompleks rumahnya. Nah, adik-adik sekolah minggu, orang tua Diki marah tidak atas perbuatan Diki? Tidak adik-adik. Dia malah mengatakan bahwa Diki itu sangat anak yang luar biasa karena dia mengatakan kebenaran dan dia mau mengakui kesalahannya dan dia meminta maaf adik-adik. Dan akhirnya orang tua Diki dan si Diki ini pergi ke rumah yang punya mobil ini, dan yang punya mobil ini adik-adik memaafkan Diki karena dia berani mengatakan kebenaran, mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita seperti itu. Nah, kadang ada juga kan di rumah adik-adik sekolah minggu yang mamanya suka menanam bunga, ya kan? Tidak sengaja menjatuhkan pot bunga mamanya. Nah, ini adik-adik sekolah minggu mau berbohong atau mengakui kesalahannya. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan adik-adik sekolah minggu, ketika kamu bersalah, mari akui kesalahanmu dan meminta maaf. Pasti kayak mamanya tadi pasti gak akan marah karena kau mengakui kesalahanmu sendiri. Nah, ada lagu loh tentang bohong-bohong nih. Bohong-bohong itu dosa, bohong-bohong itu dosa, bohong-bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, anak-anak sekolah minggu dari Tamas, kalau menjadi anak Tuhan jangan bohong, akui kesalahanmu dan berani mengatakan kebenaran. Adik-adik sekolah minggu, latihlah dirimu untuk menjadi anak yang berani dalam menyatakan kebenaran dalam hidupmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami dengar Tuhan, yang mengajarkan anak-anak sekolah minggu harus mampu dan berani dalam menyatakan kebenaran dan mampu mengakui kesalahan Tuhan dan meminta maaf. Ajari anak-anak kami Tuhan sekolah minggu, berikan Roh Kudus-Mu agar Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati, pikiran anak-anak sekolah minggu kami, agar firman-Mu yang hari ini yang mereka dengar Tuhan mampu mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kau memberkati keluarganya Tuhan dimanapun mereka berada. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Kristus Yesus kami bersatu di dalam doa. Amin. Baik adik-adik semua yang di rumah, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 426. Adik-adik yang di rumah semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami,
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.